Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Sebagai pemimpin organisasi pembunuhan di masa lalu, Shen Suzhen mengabaikan ratusan murid Jiumai. Ada kesempatan membunuh di matanya yang indah. Kemudian, dia berkata kepada Tan Yun dan yang lainnya, ayo pergi, masuk ke Fang Cheng. Tan Yun dan yang lainnya mengangguk, dan Tan Yun berjalan menuju gerbang kota terlebih dahulu. Ketika Tan Yun baru saja melangkah ke gerbang kota, dua murid rangkap tiga Divine Soul Realm yang menjaga gerbang kota tiba-tiba berteriak pada Tan Yun, menurut aturan, murid-murid dalam dari gerbang dalam memasuki Fang Cheng secara pribadi untuk membunuh tanpa ampun. Salah satu dari mereka, menghabiskan 10% kekuatannya, menghantam dada Tan Yun dengan tangan kanannya, membawa kehampaan yang hancur dalam radius 10 kaki. Memanggil, orang lain berubah menjadi bayangan, memegang tombak panjang harta terbaik, dan menusuk tenggorokan Tan Yun dengan ruang gemetar. Dua murid penegak hukum tidak tahu Tan Yun. Tentu saja tahu, karena sejak Tan Yun membunuh sesepuh penegak hukum dari pintu luar, dan kemudian membunuh sesepuh hukum dari pintu dalam, dan dibunuh di depan umum oleh penguasa di puncak raksasa Panlong, Tan Yun telah menjadi musuh publik seluruh murid penegak hukum Huang Fu Sengsong. Pada saat ini, dua murid penegak hukum baru saja mengambil keuntungan dari kostum meritokrasi pintu dalam Tan Yun, dan berdasarkan aturan klan, ingin membunuh Tan Yun. Menghadapi aksi tiba-tiba keduanya, Shen Qingqiu, Mu Menggu, dan Sue Xian tampak cemas. Ketika mereka tampak khawatir, Shen Suzhen berbicara kepada mereka, keduanya hanya tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Anda tidak perlu khawatir tentang Tan Yun. Pada saat ini, di mata ratusan murid Jiumai, Tan Yun, yang berada di kelas pertama di alam jiwa ilahi, menghadapi dua murid penegak hukum dan terluka parah jika dia mati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua murid tercengang. Tan Yun tidak bergerak seperti gunung, sudut mulutnya sedikit naik, dan tinju kirinya tiba-tiba meledak ke arah murid penegak hukum yang menyerang dadanya. Pada saat yang sama, dia memutar cakarnya dengan tangan kanannya dan meraih tombak yang menusuk dengan tangan kosongnya. Retakan, ditemani oleh suara retak tulang yang jelas, murid penegak hukum pertama, saat tinju kanannya bertabrakan dengan tinju kiri Tan Yun pecah berkeping-keping, darah memercik, dan jari-jarinya terbang. Kenapa kamu begitu kuat? Tidak, tanganku. Murid penegak hukum dengan tinju kirinya pecah berkeping-keping, menyemburkan darah, terbang di udara, dan menghancurkan hingga 100 kaki jauhnya. Kenapa kamu begitu kuat? Pada saat ini, suara panik menyebar ke telinga semua orang, dan semua orang melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Saya melihat murid penegak hukum lain, ketika tombak panjang hanya setengah inci dari tenggorokan Tan Yun, dia digenggam dengan kuat oleh tangan kanan Tan Yun. Maksud kamu apa? Tan Yun dalam jubah ungu mencibir, tangan kanannya tiba-tiba melepaskan tombak, berubah menjadi bayangan ungu, dan dia menabrak badan senjata, dan bahu kanannya menghantam dada murid penegak hukum dengan keras. Tidak, retakan. Dalam kepanikan, murid itu mematahkan beberapa tulang rusuk, dadanya runtuh dalam-dalam, dan darah menyembur dari mulutnya. Dia menembak ratusan kaki di udara seperti bola meriam, dan menghantam gerbang kota kiri dengan keras. Berdebar, setelah murid penegak hukum jatuh ke tanah dari gerbang kota, Qi Yao berdarah, kejang hebat, dan merintih kesakitan. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan muncul di depan murid penegak hukum yang kehilangan tangan kanannya. Dengan kulit kepala semua orang mati rasa, kaki kanannya menginjak wajahnya. Retak, tulang pipi di wajah murid itu mengeluarkan suara yang melumpuhkan, seolah-olah dihancurkan oleh Tan Yun kapan saja. Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Murid itu tidak bisa menutup mulutnya, berteriak samar-samar. Haha, kupikir kau tidak mengenalku. Ternyata kau tahu. Tan Yun tersenyum, menatap murid itu dengan merendahkan, dan berkata dengan suara rendah, kamu tahu bahwa aku adalah murid kelas 1 alam jiwa ilahi, dan murid dari keluarga berjasa sekte suci. Tapi dengan sengaja ingin membunuh Lao Su, sementara aku mengenakan pakaian dalam. Sebagai murid penegak hukum, Anda harus dihukum jika Anda tahu hukum dan melanggar hukum. Sebelum suara Tan Yun jatuh, dia dipotong oleh minuman keras dari langit, orang gila yang berani, ini di kota Fang, bahkan jika kamu ingin membunuh, kamu harus membunuh di platform kehancuran. Sekarang, berikan padaku dan lepaskan dia segera. Segera, seorang murid penegak hukum dari alam jiwa ilahi 5 kali lipat,
terbang membunuh di depan Tan Yun. Nama orang ini adalah Zhang Lun. Dia hanya meninggalkan bea cukai selama 12 tahun dan tidak mengenal Tan Yun. Kamu adalah binatang besar di alam jiwa ilahi, tetapi kamu berani menyerang murid penegak hukumku. Zhang Lun memarahi dengan marah, biarkan dia pergi padaku, kalau tidak. Sebaliknya, Tan Yun berkata dengan ringan. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Zhang Lun sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa seekor semut dengan alam roh tingkat tertinggi akan berani melakukan sesuatu kepada dua saudara juniornya. Mendengar ini, Tan Yun melirik Zhang Lun dengan dingin, dan segera menatap murid penegak hukum itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, dari saat kamu ingin membunuhku, kamu harus mengerti bahwa hanya ada satu tujuan untukmu, yaitu mati. Ledakan. Tan Yun tiba-tiba menginjak kaki kanannya. Tidak. Murid itu berteriak dan kepalanya pecah seperti semangka. Alasan mengapa Tan Yun berani membunuh orang di Fangcheng secara alami karena dia adalah putra suci. Menurut aturan klan, selain putra suci yang dapat membunuh ketika diancam, ada juga murid penegak hukum dalam penegakan hukum yang juga dapat membunuh. Selain itu, murid suci lainnya, selama mereka tidak membahayakan kehidupan pihak lain, mereka dapat bertarung secara pribadi. Tidak melanggar aturan. Desir-desir. Saudara Zhang, selamatkan aku. 3 jiwa menjerit dan terbang keluar dari kepala yang patah, dan Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketiga jiwa itu dikalahkan oleh roh yang kuat. Orang ini sudah mati. Kamu berani membunuh murid penegak hukumku, ini adalah kejahatan besar. Ben guntur cakar. Zhang Lun meraung marah dan melambaikan tangan kanannya pada Tan Yun. Dalam sekejap, cakar raksasa berubah dari kekuatan guntur di kehampaan, membawa kekuatan guntur, meraihnya ke Tan Yun. Dia begitu angkuh sehingga dia dapat dengan mudah melenyapkan murid arogan dari perbuatan berjasa di depannya dengan serangkaian cakar guntur. Namun, adegan berikutnya membuatnya takut. Setelah menemukan bahwa cakar gunturnya, yang mampu menghancurkan harta karun kelas menengah, menyelimuti Tan Yun, tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar dan runtuh. Kamu hanya tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, mengapa kamu begitu kuat? Jeritan Zhang Lun tiba-tiba berhenti, dan dia merasakan bayangan ungu di depannya, tetapi Tan Yun yang muncul di depannya, memegang lehernya dengan satu tangan. Tan Yun menatap Zhang Lun dengan main-main, menurut aturan, tidak seorang pun kecuali raja yang berhak mengeksekusi putra suci. Kalian bertiga tidak hanya memprovokasi Ben Shengzi, tetapi juga ingin membunuh Ben Shengzi di depan umum. Menurut aturan, Anda harus disalahkan. Mendengar ini, Zhang Lun membuka matanya lebar-lebar, matanya panik dan berkata, putra suci mana kamu? Apakah anak suci ini perlu memberitahumu? Tan Yun berkata dengan ringan. Di mata panik ratusan murid Ji Umai yang menyaksikan, kelima jari itu tiba-tiba mengeluarkan tenaga, kaca. Leher Zhang Lun terjepit. Ketika 5 jiwa Zhang Lun hendak keluar dari kepalanya, bang. Tan Yun meledakkan kepalanya dengan kepalan tangan kirinya, menyebabkan kelima jiwa itu terbang menjadi abu dan musnah sebelum mereka keluar. Berdebar, mayat tanpa kepala itu jatuh lemas di genangan darah. Pompa, dengan jentikan lengan kiri Tan Yun, secercah kekuatan spiritual keemasan menembus kehampaan dan meledak ke arah para murid penegak hukum yang ketakutan di bawah gerbang kota. Ledakan, meluangkan, permohonan belas kasihan terputus tiba-tiba, kabut darah terisi, tulang-tulang pecah, dan kepala murid itu meledak, dan jiwa dan rohnya mati. Pada saat ini, ada ratusan murid 9 saluran yang menonton, dan tingkat kultivasi tertinggi hanya tingkat kelima dari alam jiwa ilahi. Semua orang menatap Tan Yun yang tegas, dan mata mereka menjelaskan apa yang dimaksud dengan syok dan panik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan begitu mudah dimusnahkan dengan tingkat pertama dari kultivasi alam jiwa ilahi, 2 murid penegak hukum dari tingkat 3 alam jiwa ilahi dan 1 alam jiwa ilahi tingkat 5. Tan Yun melirik ratusan murid yang menjadi penonton, dan berkata dengan ringan, berikan semuanya kepada orang suci ini. Ledakan. Setelah itu, Tan Yun menendang mayat Zhang Lun di depannya dengan satu tendangan, dan menghancurkannya di depan semua orang. Tan Shengzi, kamu sangat bergengsi, bagaimana kalau kamu mencerahkanku? Tiba-tiba, di belakang murid itu, ada suara wanita yang dingin. Para penonton melihat ke belakang, tetapi melihat seorang wanita langsing dan ramping dengan rok hijau mendekat, matanya yang dingin menatap Tan Yun. Kata, penegakan hukum, yang disulam di dada wanita itu cukup menarik perhatian. Lihat, semuanya,
Fan King yang ada di sini. Kali ini ada pertunjukan yang bagus. Iya, meskipun Fan King dan Zhang Lun keduanya berada di tingkat kelima dari alam jiwa ilahi, tapi aku tahu bahwa ketika dia masih tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, dia mampu membunuh murid-murid dari alam jiwa ilahi, tingkat kelima. Sekarang kekuatannya sebanding dengan alam jiwa ilahi. 6 kali lipat. Iya, selain itu, identitasnya sangat mulia. Dia adalah Zhao Wanxia, putra penegak hukum. Petik 2 petik 2. Ketika para murid berdiskusi, mereka tanpa sadar memberi Fan King cara untuk membuka terowongan humanoid yang mengarah ke Tan Yun. Fan King mengabaikan semua orang. Dia berjalan melewati kerumunan dengan mata dingin dan berhenti 10 kaki dari Tan Yun. Saya mendengar bahwa Tan Zhengzi adalah yang pertama di pintu luar, dalam, dan abadi. Hari ini, Fan King ingin belajar tentang trik brilian Tan Zhengzi. Tolong beritahu saya. Fan King Yu membalik tangannya, dan pedang terbang seputih salju muncul di tangan kanannya. Pada saat ini, semua orang bodoh tahu bahwa Fan King ingin membalas 3 murid penegak hukum yang mati. Ingin aku bertarung satu sama lain, apakah kamu layak? Tan Yun memandang Fan King, dia tersenyum. Itu adalah tampilan idiot, senyum yang sangat menghina, seperti tamparan yang tak terlihat di wajah. Fan King yang bangga memiliki wajah yang sama. Mengabaikan Fan King, Tan Yun melihat ke belakang dan membungkuk ke arah Sen Suzhen dan berkata, Penatu Atai, ayo masuk ke kota. Iya, Sen Suzhen melirik Tan Yun dengan setuju, dan berjalan menuju gerbang kota selangkah demi selangkah. Alasan menyetujuinya karena Tan Yun hanya membunuh mereka bertiga. Dia sangat puas. Ketika Sen Suzhen adalah pemimpin organisasi pembunuh, tangannya berlumuran darah orang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia mengembangkan sikap berdarah dinginnya terhadap musuh. Jika bukan karena dia menjadi tetua yang berjasa, dia pasti sudah membunuh 3 murid penegak hukum. Tapi dia tahu itu tidak bisa. Bagaimanapun, ini adalah kontes antar murid. Jika dia campur tangan dan menyebarkannya, dia akan menindas yang kecil. Kehormatannya kecil, dan wajah yang kehilangan jasanya adalah yang besar. Pada saat ini, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Huang Fuyu mengikuti dengan cermat. Kakak ipar itu luar biasa. Sue Zian tertawa dan berjalan melewati Tan Yun. Ketika Tan Yun berjalan menuju gerbang kota, Fan King mencibir di belakangnya, Tan Yaozong, jangan berpura-pura meremehkanku, untuk menyembunyikan ketakutanmu saat menghadapiku. Jika kamu masih seorang pria, berhentilah untukku. Tan Yun berhenti, dan ada sedikit rasa dingin di matanya, perlahan melihat ke belakang ke arah Fan King. Fan King menunjuk Tan Yun dengan pedang, dan berkata dengan jijik, Tan Yanzong, aku akan memberimu 10 gerakan, kamu berani bertarung. 10 pukulan. Tan Yun mengerutkan kening, dan kemudian perlahan mengulurkan jari dan menggoyangkannya ke Fan King. Fan King berkata dengan ekspresi serius, kamu ingin aku membuatkanmu 100 gerakan, tidak apa-apa. Biarkan aku 100 trik. Haha idiot. Tan Yun mencibir dan berkata dengan ringan, dalam 1 trik, aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku kalah. Begitu pernyataan ini keluar, para hadirin menjadi gempar, dan ratusan murid yang menyaksikan tertawa dan berkata, haha, Fan King memiliki kekuatan tantangan lompatan, pembangkit tenaga 6 lapis di alam jiwa ilahi, dan Tan Yun bahkan mengatakan tanpa malu bahwa dia mengalahkan Fan King dalam 1 gerakan. Hahaha, apa aku salah? Tan Yun terlalu percaya diri. Dia ingin mengalahkan Fan King hanya dengan 1 gerakan, yang benar-benar menertawakanku. Petik 2 petik 2. Tan Yun mengabaikan diskusi para murid, dia menatap Fan King, yang ekspresinya sangat memalukan. Fan King gemetar karena marah, dan dia dihina secara terbuka oleh Tan Yun. Tan Yun, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku harus membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Fan King Yin menggertakkan giginya, gelombang kekuatan spasial menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menelan Tan Yun. Segera setelah itu, dia memutar lengannya, membawa layar pedang yang indah, berubah menjadi bayangan hantu dalam kekuatan ruang, dan mencekik ke arah Tan Yun dengan pedang di udara. Tan Yun, kali ini kamu akan mati atau terluka. Seorang murid yang melihat sepertinya tiba-tiba terjepit di tenggorokannya, dan tawanya berhenti tiba-tiba. Namun, setelah Tan Yun melakukan langkah suci, dia tiba-tiba menghilang dari pandangan penonton. Terjebak. Pada saat berikutnya, di mata semua orang dengan tidak percaya,
Tan Yun langsung muncul di sebelah kiri Fan King di udara rendah, mengangkat lengan kanannya, dan membanting telapak tangan kanannya ke wajah Fan King. Apa? Dengan teriakan, Fan King berbalik di udara dan membantingnya sejauh 30 kaki. Seluruh pipi kanannya mengejang, sama sekali tidak bisa dikenali, dan seluruh kepalanya bengkak seperti kepala babi. Dia menatap Tan Yun dengan marah dan ngeri, dengan jantung berdebar. Karena bakatnya, dia tidak menangkap gerakan Tan Yun sama sekali. Malu di wajah, Tan Yun melirik Fan King dengan jijik, dan kemudian, bersama Shen Suzhen, berjalan ke kota. Pada saat ini, murid Ji Umai yang menonton, melihat wajah Tan Yun berubah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dan membunuh mereka dan tidak percaya, Tan Yun, yang berada di tahap pertama jiwa, bisa mengalahkan Fan King dengan mudah. Pada saat yang sama, para murid tampaknya memikirkan sesuatu, dan terbang ke gerbang kota dengan mata muram. Mereka ingin memberi tahu berita tentang masuknya Tan Yun ke Fangcheng. Tan Yun, tunggu aku. Fan King menjerit, lalu melakukan tendangan voli ke kota. Melihat para murid Ji Umai yang terbang di sekitar kota Chaofang, Shen Suzhen mengangkat alisnya, tetapi dia tidak khawatir tentang Tan Yun sama sekali. Karena dia tahu bahwa Tan Yun dilindungi oleh kera. Dia memandang Tan Yun dan berkata, Penatua kedua dan saya akan menemukan layanan yang dibuat khusus di toko. Anda dapat membeli ramuan dan berkumpul di luar gerbang kota setelah 1 jam. Para murid patuh. Setelah Tan Yun menjawab, dia dan Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuoba Yingying sedang mencari toko yang menjual eliksir. Saudara Tan, saya dibesarkan di gerbang suci sejak saya masih kecil. Saya tahu ada toko di Fangcheng bernama Eliksir Sengge. Ramuan dan ramuan yang dijual di Fangcheng adalah yang paling lengkap. Huang Fuyu menjelaskan, jika tidak ada eliksir yang kamu butuhkan, aku khawatir akan sulit ditemukan di gerbang suci. Namun, pavilion ini didirikan oleh Dan Fessel, haruskah kita pergi? Venapil. Tan Yunjian mengangkat alisnya, mereka membuka pintu untuk berbisnis, mengapa kita tidak pergi? Kemudian Huang Fuyu melakukan tendangan voli di langit bersama Tan Yun dan yang lainnya. Setelah terbang ribuan mil ke utara, dia menembak jatuh di depan pavilion suci eliksir setinggi 300 meter. Tan Yun dan yang lainnya merasa bahwa gelombang kesadaran spiritual melonjak dari segala arah. Ayo, kunci dirimu. Seseorang membuat masalah untuk kita. Mu Mengxi berkata dengan cemas. Tan Yun memandang ke samping ke arah Mu Meng dan tersenyum, itu hanya sekelompok anjing, jangan pedulikan mereka. Tan Yun dan kelompoknya yang terdiri dari 6 orang memasuki lobi di lantai pertama pavilion Eliksir Sein. Melihat pelanggan menggurui, pada saat ini, di lobi di lantai pertama, seorang murid laki-laki yang mengenakan setelan pil dengan alam jiwa ilahi 5 lapis ingin menyambutnya. Ketika dia melihat 6 murid berjasa Tan Yun, dia melambaikan tangannya seperti lalat. Apapun di pavilion Sein pengobatan roh kami tidak akan dijual kepada pengkhianat dan mai kami, kamu keluar dari sini. Siapa pengkhianat Venapilmu? Sue Zian memasukkan pinggang kecilnya dan memarahi, Venapil adalah Venapil, dan garis pahala adalah garis pahala. Tolong bersihkan mulutmu untuk wanita tua itu. Cek-cek, gadis kecil itu cukup galak. Murid itu memandang Sue Zian dengan juling, dan setelah mengolok-oloknya, dia tiba-tiba menatap Tan Yun dan berteriak, terutama kamu, pergi dari sini. Mencari kematian. Tuoba Yingying Liying melintas, menepuk dada murid laki-laki itu dengan tangan kanannya yang lembut dan tanpa tulang. Semut kelas 1 di alam jiwa ilahi berani melakukan sesuatu padaku. Aku pikir kamu tidak sabar. Murid itu menyeringai lagi, dan memukul tinju kirinya. Ledakan. Ketika telapak tangan dan pukulan bertemu, badai kekuatan spiritual menyebar, membuat seluruh bangunan bergetar. Ah! Tanganku. Dalam teriakan muridnya seperti babi, dia merasakan kekuatan yang tak terjangkau. Setelah menuangkan kekepalan di sepanjang wajah kepalan tangan, tulang-tulang dari 5 jari hancur setiap inci. Menusuk. Dia melangkah mundur beberapa kaki, wajahnya terpelintir. Tidak ada trauma pada tangan kanannya, tetapi tangan itu menggantung dengan lembut, dan tulang-tulang di seluruh telapak tangan kanannya telah patah. Melihat kembali ke Tuoba Meng, dia hanya mundur 3 langkah dan berdiri teguh. Tuan, seseorang menyebabkan masalah di pavilion Sein pengobatan roh kita. Teriak murid itu. Siapa yang berani menjadi liar di pavilion suciku? Dengan suara penuh, seorang tetua Hu yang berusia sekitar 60 tahun,
melintas dari tangga menuju lantai atas, dan muncul di lobi di lantai pertama. Di belakangnya, 3 murid dari inti 4 tingkat dari alam jiwa ilahi mengikuti. Nama orang ini adalah Gongsun Shen, dan dia memiliki kultivasi tingkat ke-7 di alam jiwa ilahi. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, dia dapat dilihat sebagai pelayan dari Saint Pavilion Elixir, dan dia dapat melihat bahwa dia memiliki banyak latar belakang. Setelah melihat Tan Yun, Gongsun Shen, yang awalnya pembunuh, melihat kelicikan di matanya yang berlumpur, dan dia kembali normal. Dia menatap muridnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Wang, ada apa? Siapa yang menyakitimu?" Wang Liu mengulurkan tangan kirinya, menunjuk Tuoba Yingying, dan berkata dengan ekspresi menyakitkan, "Tuan yang bertanggung jawab, itu adalah tangannya yang dia lakukan pada muridnya." Gongsun Shen memandang Tuoba Yingying, "Mengapa kamu menyakiti orang?" Tuoba Yingying berkata dengan kosong, "Kamu membuka pintu untuk berbisnis. Para pengunjung adalah tamu, tetapi dia menghina kita. Aku akan memarahimu apa yang salah." Wang Liu berkata dengan kejam, "Aku berkata, jika kamu tidak melakukan bisnismu, kamu terjebak." Lancang. Gongsun Shen menamparkan Wang Liu dengan tamparan di wajahnya, dan menatap Venus. "Tuan Guan, bagaimana Anda mengalahkan murid itu?" Wang Liu berdiri kosong di tempat, tidak tahu kenapa. "Barang-barang sialan." Gongsun Shen dengan tajam menunjuk Wang Liu, "Meskipun Dan Vessel dan Meritorious Vein saya mengadakan pesta, Spirit Medicine Sengge kami melakukan bisnis semua murid dari Sengmen Ten Vein, bagaimana Anda bisa menjual pelanggan? Bagaimana dengan Anda?" Tuan Guan menenangkan amarahnya, "Muridnya salah, muridnya salah." Wang Liu ketakutan. Begitu pernyataan ini keluar, para hadirin menjadi gempar, dan ratusan murid yang menyaksikan tertawa dan berkata, "Haha, Fan King memiliki kekuatan tantangan lompatan, pembangkit tenaga 6 lapis di alam jiwa ilahi, dan Tan Yun bahkan mengatakan tanpa malu bahwa dia mengalahkan Fan King dalam satu gerakan. Hahaha, apa aku salah?" Tan Yun terlalu percaya diri. Dia ingin mengalahkan Fan King hanya dengan satu gerakan, yang benar-benar menertawakanku. Petik 2. Tan Yun mengabaikan diskusi para murid, dia menatap Fan King, yang ekspresinya sangat memalukan. Fan King gemetar karena marah, dan dia dihina secara terbuka oleh Tan Yun. "Tan Yun, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku harus membuatmu membayar harga yang menyakitkan." Fan Qingyin menggertakkan giginya, gelombang kekuatan spasial menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menelan Tan Yun. Segera setelah itu, dia memutar lengannya, membawa layar pedang yang indah, berubah menjadi bayangan hantu dalam kekuatan ruang, dan mencekik ke arah Tan Yun dengan pedang di udara. "Tan Yun, kali ini kamu akan mati atau terluka." Seorang murid yang melihat sepertinya tiba-tiba terjepit di tenggorokannya, dan tawanya berhenti tiba-tiba. Namun, setelah Tan Yun melakukan langkah suci, dia tiba-tiba menghilang dari pandangan penonton. Terjebak. Pada saat berikutnya, di mata semua orang dengan tidak percaya, Tan Yun langsung muncul di sebelah kiri Fan King di udara rendah, mengangkat lengan kanannya, dan membanting telapak tangan kanannya ke wajah Fan King. "Apa?" Dengan teriakan, Fan King berbalik di udara dan membantingnya sejauh 30 kaki. Seluruh pipi kanannya mengejang, sama sekali tidak bisa dikenali, dan seluruh kepalanya bengkak seperti kepala babi. Dia menatap Tan Yun dengan marah dan ngeri, dengan jantung berdebar. Karena bakatnya, dia tidak menangkap gerakan Tan Yun sama sekali. Malu di wajah, Tan Yun melirik Fan King dengan jijik, dan kemudian, bersama Shen Suzhen, berjalan ke kota. Pada saat ini, murid Ji Umai yang menonton, melihat wajah Tan Yun berubah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dan membunuh mereka dan tidak percaya, Tan Yun, yang berada di tahap pertama jiwa, bisa mengalahkan Fan King dengan mudah. Pada saat yang sama, para murid tampaknya memikirkan sesuatu, dan terbang ke gerbang kota dengan mata muram. Mereka ingin memberi tahu berita tentang masuknya Tan Yun ke Fangcheng. "Tan Yun, tunggu aku." Fan King menjerit, lalu melakukan tendangan voli ke kota. Melihat para murid Ji Umai yang terbang di sekitar kota Chaofang, Shen Suzhen mengangkat alisnya, tetapi dia tidak khawatir tentang Tan Yun sama sekali. Karena dia tahu bahwa Tan Yun dilindungi oleh kera. Dia memandang Tan Yun dan berkata, "Penatua kedua dan saya akan menemukan layanan yang dibuat khusus di toko. Anda dapat membeli ramuan dan berkumpul di luar gerbang kota setelah 1 jam." Para murid patuh.
Setelah Tan Yun menjawab, dia dan Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Tuo Bai Yingying sedang mencari toko yang menjual eliksir. Saudara Tan, saya dibesarkan di gerbang suci sejak saya masih kecil. Saya tahu ada toko di Fangcheng bernama Eliksir Sengge. Ramuan dan ramuan yang dijual di Fangcheng adalah yang paling lengkap. Huang Fuyu menjelaskan, jika tidak ada eliksir yang kamu butuhkan, aku khawatir akan sulit ditemukan di gerbang suci. Namun, pavilion ini didirikan oleh Dan Festival, haruskah kita pergi? Venapil, Tan Yunjian mengangkat alisnya, mereka membuka pintu untuk berbisnis, mengapa kita tidak pergi? Kemudian Huang Fuyu melakukan tendangan voli di langit bersama Tan Yun dan yang lainnya. Setelah terbang ribuan mil ke utara, dia menembak jatuh di depan pavilion suci eliksir setinggi 300 meter. Tan Yun dan yang lainnya merasa bahwa gelombang kesadaran spiritual melonjak dari segala arah. Ayo, kunci dirimu. Seseorang membuat masalah untuk kita. Mu Mengsi berkata dengan cemas. Tan Sengzi, biarkan kamu menunggu lama. Ramuan yang ingin kamu beli semuanya ada di sini. Gong Sun Sen meminta maaf, memegang bejana berisi eliksir warna-warni, dan mendatangi Tan Yun, lihat, ini eliksir yang ingin kamu beli. Tan Yun mengambil peralatan dan dengan hati-hati mengamati semua ramuan, dan menemukan bahwa tidak peduli kuantitas, atribut, atau tahun itu benar. Mungkinkah aku banyak berpikir? Tan Yun berpikir diam-diam, dan kemudian berkata, Gong Sun yang bertanggung jawab, berapa banyak batu roh yang ada? Gong Sun Sen tersenyum dan berkata, apakah itu pil atau obat mujarab yang kami jual di sini? Semuanya ditandai dengan jelas. Jumlah total ramuan ini adalah 263,2 juta batu roh tingkat menengah, dan 3,2 juta batu roh tingkat menengah dimusnahkan. Tan Sengzi, Anda dapat membayar 260 juta yuan. Mendengar ini, Tan Yun mengeluarkan 2 juta batu roh tingkat tinggi dan 60 juta batu roh tingkat menengah dari cincin Qiankun. Ini semua adalah piala yang diperoleh Tan Yun setelah dia membunuh murid-murid Istana Abadi Jiwa dan Sekte Abadi-Abadi selama persidangan medan perang para dewa. Tan Yun memberi Sen Subing batu roh terbaik di antara rampasan, dan sekarang tidak banyak yang tersisa padanya kecuali batu roh yang digunakan untuk membeli obat roh. Gong Sun Sen mengumpulkan batu roh, dan ketika Tan Yun Zeng hendak pergi, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ledakan kemarahan langsung memenuhi dadanya. Di depan matanya, akar dari semua eliksir menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah 3 napas, lusinan ramuan, seluruh tubuh menjadi hitam pekat. Racun. Tan Yun mengerti bahwa wadah yang berisi ramuan itu sangat beracun. Terjebak. Tan Yun menghancurkan nadinya ke tanah dengan keras. Dia menatap Gong Sun Sen, matanya yang berbintang menyala karena marah. Kamu orang tua, beraninya kamu mempermainkanku. Tan Yun benar-benar marah. Itu bukan hatinya yang terburu nafsu, tetapi ramuan langka ini, tetapi itu digunakan oleh Nangong Yukin untuk menyelamatkan hidupnya. Sekarang dia telah membayar, tetapi Gong Sun Sen telah menempatkan satu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tan Yun, kamu berani memarahiku, Tuan yang bertanggung jawab, kamu mencari kematian. Seorang murid dari 4 tingkat Pilfest Cells di alam jiwa ilahi, meraung dan melemparkan tinjunya ke kepala Tan Yun. Dua murid lainnya dari inti 4 tingkat dari alam jiwa ilahi, dalam kemarahan mereka, mengayunkan pedang mereka ke arah Tan Yun yang sudah dekat. Bunuh Lao Su. Tinju kanan Tan Yun menghantam murid yang datang dengan tinjunya. Retakan. Ledakan. Tinju kanan murid itu mengenai tinju Tan Yun dan pecah berkeping-keping. Tepat ketika tubuhnya terbang 3 kaki ke udara, Tan Yun mencondongkan tubuh ke depan, menghindari 2 pedang yang dipotong oleh 2 murid lainnya, dan memukul dengan telapak tangan kanan. Tinjunya meledak ke dada muridnya. Tuan, tolong saya. Tubuh murid itu tercabik-cabik dalam ratapan yang tragis. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang mencondongkan tubuh ke depan, menyentuh tanah dengan kaki kirinya, dan dengan celah ruang di kaki kanannya, dia menyapu kedua murid Danmai yang memegang pedang di sampingnya seperti kilat. Bawa aku pergi. Kedua murid itu menunjukkan cahaya yang ganas, memegang pedang untuk memotong kaki kanan yang ditarik oleh Tan Yun. Bang! Wow! Apa yang menyebabkan kedua murid panik adalah bahwa setelah Tan Yun meledakkan pedang terbang harta karun terbaik dengan 1 kaki, dia dengan keras menghancurkan keduanya di dada. Boom! Boom! Kabut darah terisi dan dagingnya pecah berkeping-keping,
dan kedua murid itu langsung hancur berantakan di bawah kaki Tan Yun. Proses Tan Yun menghancurkan tubuh ketiganya selesai dalam sekejap, dan Gong Sun Sen tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Tuan, Anda harus membalaskan dendam kami. Tuan yang bertanggung jawab, Tan Yun menipu terlalu banyak, kamu akan membunuhnya. Petik 2. Mereka bertiga memiliki total 12 jiwa, bersembunyi di balik Gong Sun Sen, mengaum pada Tan Yun. Mati semua untuk Lao Su. Api es Hong Meng. Tan Yun, yang terbakar amarah, tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya keluar. Dalam sekejap, nyala es biru muda setinggi 20 kaki, dengan nafas yang membekukan segalanya, menyelimuti Gong Sun Sen. Atribut es yang sangat kuat adalah api sejati. Gong Sun Sen berteriak, dan ketika tubuhnya ditutupi dengan lapisan es biru, Hong Meng Bingyan menelan semua 12 jiwa dari 3 murid. Berikan pada orang tua itu. Gong Sun Sen minum dengan keras, es pecah berkeping-keping, dan dia berdarah karena masalahnya, dan 3 murid di belakangnya, 12 jiwa, telah menghilang dalam nyala api es yang besar. Pada saat ini, wajah, leher, dan bahkan kulit Gong Sun Sen di seluruh tubuhnya terpisah dari tubuh dengan lapisan es. Sekarang Hong Meng Bingyan Tan Yun telah mencapai peringkat keempat, memiliki kekuatan untuk secara instan menghancurkan senjata sub-daulat kelas menengah. Jika Gong Sun Sen tidak bereaksi dengan cepat, dia akan menghancurkan lapisan es dengan kekuatan spiritual, jika tidak, dia akan berubah menjadi pecahan es yang busuk. Gong Sun Sen benar-benar marah, tetapi dia khawatir Tan Yun akan menunjukkan gambar memori kepada publik setelah kejadian itu, jadi dia tidak hanya tidak mengakui bahwa dia meracuni ramuan itu, tetapi dia menggigit Tan Yun kembali. Dia menunjuk Tuoba Yingying dengan marah, Tan Yun, Wang Liu dari Paviliun Suci Eliksir saya menghinanya. Dia dengan kejam meninggalkan tangan Wang Liu, tetapi meskipun demikian, lelaki tua itu tidak hanya tidak mengejarnya, tetapi juga meminta Wang Liu meminta maaf. Petik 2. Juga, ketika ramuan itu diberikan kepadamu, itu jelas bagus, dan kamu lulus pemeriksaan, tetapi begitu ramuan itu tiba di tanganmu, kamu diam-diam mengoleskan racun, meracuni ramuan itu, dan memberikan pot hitam ini ke orang tua. Kembali, Tan Yun, kamu tidak datang ke lelaki tua itu untuk membeli ramuan sama sekali, tetapi dengan sengaja mencari sesuatu. Kamu bajingan, kamu benar-benar memperlakukanku sebagai paviliun suci ramuan, jadi pengganggu. Setelah Gong Sun Sen berbicara dengan marah, dia membalikkan tangannya, dan token itu muncul di tangannya. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari token dan melesat ke alur di bagian atas lobi di lantai pertama. Tiba-tiba, gerbang paviliun dilarang dibuka, dan gerbang ditutup tiba-tiba, dan ruang di dalam paviliun menyebar dengan kecepatan cahaya. Pada saat ini, dari luar, ukuran paviliun suci eliksir tetap tidak berubah, tetapi ruang internal menjadi lebih besar. Sejak Tan Yun memasuki paviliun suci eliksir, dia telah menemukan bahwa paviliun suci adalah senjata ajaib dengan kualitas terbaik. Pada saat ini, Gong Sun Sen jelas-jelas menutup pintu dan memukuli anjing itu. Tan Yun, dan kamu bayi kecil. Gong Sun Sen menyeringai dan berkata, saya pikir Anda bersalah memakan hati beruang dan macan tutul. Anda berani membuat masalah dengan lelaki tua itu, bahkan jika Anda adalah Tan Yun, Mu Mengqi dan Huang Fuyu. Putra suci, wanita suci, Anda akan melakukannya, juga dihukum oleh orang tua hari ini. Menghadapi ancaman Gong Sun Sen, Mu Meng mengomel, kamu orang tua yang tidak tahu malu. Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, Tuoba Yingying juga memandang Gong Sun Sen dengan membunuh. Tetapi mereka tidak takut, karena mereka tahu bahwa Tan Yun memiliki kera iblis. Tan Yun menatap Gong Sun Sen dan berkata dengan muram, tutup pintunya dan pukul anjingnya. Itu yang aku inginkan. Semangat juang Tan Yun begitu tinggi sehingga dia tidak akan bisa mengatasi kebenciannya jika dia tidak membunuh Gong Sun Sen sendiri. Pada saat yang sama, dia juga ingin mengambil kesempatan untuk memverifikasi kemampuannya untuk melompati tantangan sekarang. Meng, kamu mundur, aku akan berurusan dengannya. Tan Yun berkata, Mu Meng menggumamkan 5 orang, satu demi satu mundur ribuan kaki. Hahaha, benar, orang tua itu akan menutup pintu dan memukuli kalian anak-anak anjing. Dengan seringai menyeringai, Gong Sun Sen naik ke udara, membalik tangan kanannya, dan pedang emas berkilauan keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Tubuh tuanya bergetar, dan cahaya pedang emas sepanjang 100 meter tiba-tiba mekar,
dengan retakan padat di ruang angkasa, itu menabrak Tan Yun. Tubuh Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual keemasan pucat, dan alam semesta dikelilingi oleh kilatan cahaya ungu. Pedang ungu dari senjata tertinggi keluar dari udara tipis dari tangan kanannya dan menebas ke atas dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin menguji terlebih dahulu kekuatan Gong Sun Sen. Kapan? Saat pedang panjang menebas pedang besar dengan kekuatan, tiba-tiba, kekuatan besar datang dari pedang besar, dan mulut harimau di tangan kanan Tan Yun meledak seketika, menumpahkan jejak darah. Ledakan. Kekuatan besar itu mengalir ke tubuh Tan Yun dari atas ke bawah, dan Tan Yun membanting lututnya ke tanah. Hahaha, beraninya kamu bersikap liar di depan orang tua dengan kemampuan ini. Gong Sun Sen menekan Tan Yun dengan pisau, aku tidak bisa menahan diri. Mata Dewa Hongmeng. Petik 2. Melihat Gong Sun Sen yang menang, Tan Yun berlutut di tanah, dengan jiwa yang sebanding dengan lapisan ketujuh dari alam jiwa ilahi, menggunakan mata ilahi Hongmeng, dan tiba-tiba melesat keluar dari mata berbintang yang dalam. Berkenaan Degen teropong. Tidak baik. Kepala Gong Sun Sen pusing, dan dia ngeri. Dia tetap terjaga, buru-buru menutup matanya untuk melepaskan kesadaran spiritualnya, dan menarik diri. Tan Yun sekuat singa, berubah menjadi bayangan ungu, dan melipat ke arah leher Gong Sun Sen. Pompa. Meskipun Gong Sun Sen lolos dari nasib buruk karena dipenggal kepalanya, dia meninggalkan bekas luka yang mengejutkan di lehernya. Kamu bajingan kecil, jika bukan kecerobohan orang tua itu, jika tidak, bagaimana kamu bisa menyakiti orang tua itu? Gong Sun Sen muncul 300 meter dari Tan Yun, menyelimuti Tan Yun dengan kesadaran spiritual, dan meraung. Tan Yun, cepat gunakan formasi pedang. Pada saat ini, Zhong Wu Xiao berkata dengan ekspresi cemas. Untuk menghadapinya, mengapa kamu membutuhkan formasi pedang? Mata Tan Yun suram, bibirnya bergerak diam-diam, auranya naik terus. Divine Soul Realm 1 lapisan. Triple layer, dengan cepat menembus lapisan ke-6, dan tidak berhenti sampai Divine Soul Realm 7 layers. Napas yang kuat, latihan apa yang telah kamu kembangkan? Gong Sun Sen seperti musuh besar. Dan Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Huang Fuyu, Sue Zian memandang Tan Yun dengan bingung. Mereka belum pernah melihat Tan Yun, dan mereka telah melakukan ilmu pedang apapun kecuali formasi pedang. Tuoba Yingying melihat ekspresi Zhong Wu Xiao dan Mu Mengging di matanya, dan memuja, dua saudara ipar, apa yang sekarang ditampilkan kakakku adalah seni pedang Hongmeng. Mendengar ini, Zhong Wu Xiao, Mu Menggu, Sue Zian, dan Huang Fuyu menatap Tan Yun dengan penuh harap. Keempat gadis itu tahu bahwa mereka bukan lawan Tan Yun. Pada saat ini, mereka sangat menantikan seni pedang Tan Yun. Baru saja, Tuoba Yingying memberitahu Zhong Wu Xiao dan Mu Mengging bahwa Tan Yun akan melakukan kata-kata seni pedang Excalibur Hongmeng. Suaranya sangat rendah sehingga Gong Sun Sen tidak mendengarnya. Wah, lelaki tua itu benar-benar tidak percaya padaku. Kamu bisa mengalahkan lelaki tua itu dengan jiwa yang kuat. Gong Sun Sen meraung dan memutuskan untuk terlebih dahulu. Gong Sun Sen melayang di udara pada ketinggian ribuan kaki, dan kekuatan emas yang mengepul melonjak keluar dari tubuhnya, dengan liar mengalir ke sub pedang logam tertinggi di tangannya. Seni pedang Jin Yuanba. Gong Sun Sen melangkah ke dalam kehampaan, memegang pisau di tangan kanannya, dan menggambar serangkaian bekas pisau misterius di kehampaan. Kecepatan pedang menari sangat cepat, dan kekuatan emas dari sinar pedang puluhan kaki dengan cepat terkondensasi di atas kepalanya. Saat bernafas, ratusan lampu pedang berubah menjadi bola lampu pedang dengan diameter 300 kaki. Bola cahaya pedang, seperti putaran kekuatan emas, dan putaran bulan emas yang cemerlang, memancarkan napas sesak napas kekerasan-kekerasan. Seni pedang Jin Yuanba matahari dan bulan hancur. Gong Sun Sen mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba, dan tiba-tiba, bola cahaya pedang di atas kepalanya pecah berkeping-keping ketika Tan Yun turun dengan kasar. Cahaya pedang, yang panjangnya 300 meter, membawa kekosongan yang runtuh menuju Tan Yun. Tan Yun menelan ludah. Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hongmeng hancur. Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya naik ke udara. Dengan postur anggun dalam kehampaan, dia mengayunkan 5 pedang. Tiba-tiba, sinar pedang emas dengan panjang hanya 10 kaki, sinar pedang kekuatan kayu, sinar pedang kekuatan air, sinar pedang kekuatan api, dan sinar pedang kekuatan tanah muncul di kehampaan. Dalam sekejap, 5 elemen bergabung menjadi satu,
dan berubah menjadi cahaya pedang 5 elemen berwarna-warni sepanjang 100 meter, dan menuju ke cahaya pedang kekuatan emas yang telah dihancurkan. Ledakan. Boom! Ketika cahaya pedang 5 elemen dan cahaya pedang emas 300 zang bertabrakan, mereka membuat suara keras dan memekakkan telinga. Sekelompok badai energi menyebar dengan cepat di daerah sekitarnya. Dalam penyebarannya, retakan spasial sepanjang 1000 meter tertutup. Lobi lantai. Boom! Boom! Di bawah sisa gengsi yang kuat itu, meja, kursi, dan konter di lobi berubah menjadi bubuk yang berserakan. Benda tua ini layak menjadi tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi. Murid Tan Yun menyusut, tetapi melihat cahaya pedang 5 elemen, menghadap cahaya pedang emas setinggi 300 kaki, itu langsung runtuh. Pada saat ini, 300 zang seperti cahaya pedang yang besar, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan seperti jaring laba-laba. Pada pemikiran Gong Sun Sen, cahaya pedang yang retak tergantung di atas kepala Tan Yun seperti pedang terbang. Dia terkejut. Menurutnya, satu-satunya pedang Tan Yun sudah cukup untuk dengan mudah membunuh pembudidaya lapisan ke-6 dari alam jiwa ilahi. Selain shock, dia tidak takut, dia sombong bahwa dia memiliki pukulan terkuat, bahkan untuk murid realem jiwa ke-7, sulit untuk ditanggung, apalagi Tan Yun dari alam pertama. Hahaha. Gong Sun Sen berteriak, anak Tan Yun, saya melihat bagaimana Anda menolak kali ini. Suara Gong Sun Sen berhenti tiba-tiba, matanya melebar, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang luar biasa. Tan Yun, kamu sebenarnya apa? Apa maksudmu? Barang lama. Tan Yun memegang pedangnya dan menatap Gong Sun Sen. Zhong Wu Xiao, Mu Menggu, Sue Zian, dan Huang Fuyu menatap Tan Yun dengan mata terbelalak. Pada saat ini, selain Tuo Bai Yingying, semua orang tidak percaya, tetapi mereka melihat bahwa kekuatan 7 atribut keluar dari tubuh Tan Yun, berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Selain kekuatan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, ada juga kekuatan angin dan kekuatan guntur yang mendominasi dan cepat. Tan Yun mengolah seni pedang Excalibur Hongmeng, dibagi menjadi 4 kekuatan magis pengetahuan. Pertama, 5 elemen dihancurkan, kekuatan magis yang ditampilkan oleh kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah. Yang kedua, Seven Vein Lore, kekuatan magis yang ditampilkan oleh 7 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. Ketiga, membunuh dewa dengan 9 saluran, dalam ruang dan waktu independen yang mengintegrasikan ruang dan waktu, 7 saluran tersembunyi dalam ruang dan waktu pada saat yang sama, menciptakan kekuatan magis yang menakutkan. Yang keempat adalah kekuatan supernatural tertinggi, Hongmeng membunuh para dewa. Dan pada saat ini, apa yang akan digunakan Tan Yun adalah kekuatan magis kedua dari seni pedang Excalibur Hongmeng, pengetahuan 7 Vena. Beberapa tahun yang lalu, ketika Tan Yun menyempurnakan Fei Jian Xiaozi dengan 11 atribut pada saat yang sama, dia sudah bisa menggunakan teknik pembunuhan ilahi Hongmeng. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menggunakannya sepanjang waktu. Kekuatan tantangan lompatan kataknya akan menjadi lebih kuat saat wilayahnya naik. Di antara musuh yang saat ini dihadapi, hanya Gong Sun Sen di depannya yang memenuhi syarat untuk membiarkan dirinya mengambil tindakan. Karena itu, dia hanya tampil hari ini. Pada saat ini, Gong Sun Sen merasa bahwa situasinya tidak baik dan berteriak dengan keras, bunuh. Tiba-tiba, cahaya pedang emas 300 zang yang ditutupi dengan jaring laba-laba menghantam Tan Yun dengan keras. 7 pulsa pengetahuan. Dalam pikiran Tan Yun, ketujuh kekuatan atribut yang berputar-putar di sekujur tubuhnya dituangkan ke dalam pedang terbang ungu di tangannya. Menusuk. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, mencibir, memegang pedang di tangan kanannya, dan perlahan menebas pedang ke dalam kehampaan. Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya karena kecepatannya yang sangat cepat sehingga menyebabkan dampak visual pada orang-orang, seolah-olah itu sangat lambat. Merayu. Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan seluruh paviliun mendengar lolongan hantu dan serigala. Dalam sekejap, cahaya pedang 7 urat sepanjang 100 meter yang berisi kekuatan angin dan guntur meledak dari pedang terbang. Tiba-tiba, radius Tan Yun berada 1000 kaki di kehampaan, retak seperti keramik. Memanggil. Ledakan. Kemudian, 7 sinar pedang bercahaya bertabrakan dengan sinar pedang emas 300 zang, dan dalam memekakan telinga, sinar pedang emas runtuh tak terlihat. Hai. Meskipun cahaya pedang 7 Vena benar-benar runtuh, itu berubah menjadi bilah yang hancur,
dengan jejak retakan ruang hitam pekat, dan menembak ke arah Gong Sun Sen yang ketakutan. Ah, tidak, anak buah Tan Sengzi memang penyanyang. Gong Sun Sen berteriak ngeri. Saat dia menghindar di udara, potongan-potongan balok pedang yang hancur, dengan semburan darah, melewati Gong Sun Sen. Ledakan. Gong Sun Sen yang berdarah jatuh dari kehampaan dan menabrak tanah dengan keras, memuntahkan darah.